bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ismail Al-Khalili atau Lora Khalil. Kiai Imaduddin Utsman alih-alih memberi dalil syarat kitab sezaman, malah memberi tutorial sholat istikharah, jawaban untuk tulisan bantahan Kiai Imad. Setelah sekian purnama gara-gara tulisan saya yang menggugat syarat kitab sezaman ciptaan beliau itu, akhirnya Kiai Imad keluar juga dari sarangnya. Sayangnya tulisan bantahan beliau berjudul menanggapi Lora Ismail istikharahlah agar mengetahui apakah Ba'alwi cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Malah semakin membuktikan bahwa syarat kitab sezaman yang ia gembar-gemborkan itu hanya dibangun di atas sebuah asumsi dan ilusi belaka. Pertanyaan terpenting yang masih belum bisa dijawab oleh beliau sampai detik ini, apakah kitab sezaman adalah syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab? Adakah ulama pakar nasab di dunia ini yang mewajibkan syarat seperti itu untuk mengisbat atau menganulir sebuah nasab? Kiai Imad menuliskan, ya jelas kitab sezaman atau yang mendekatinya adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab Sang Kuryang binti Dewi Sumbi. Beliau lalu mengutip dua ibarat dari kitab nasab. Pertama, ibarat dalam kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya Syekh Khalil Ibrahim yang jelas-jelas sudah mementahkan pemahaman Kiai Imad dan mengisbat nasab Ba'alawi. Kiai Imad tetap berdalil dengan ibarat dalam kitabnya seakan-akan menggurui si musannif, si pengarang terkait cara memahami kitabnya sendiri. Wah, surutu i'timadir ri'ah alla takuna mukhalifatan lil usul. Pertama, hanya potongan ibarat ini saja yang dinukil Kiai Imad, padahal ibarat lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dibaca sendiri ya. Kedua, ibarat dalam kitab Rosail fi Ilmin Ansab karya Sayyid Husain Haidar Al-Hashimi, Kiai Imad menuliskan, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rosail fi Ilmin Ansab mengatakan, At-Thoriqus Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Cara yang kedua menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Siapa yang dimaksud dengan kalimat al-abdal? Perhatikan ibarat Sayyid Husain di halaman lain. Al-abdalu humul ladzina bla 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 bla. Al-abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Dan di situ saya kembali dibuat geleng-geleng dan berdecak tidak kagum oleh Kiai Imad. Kok bisa kiai sekelas anggota LBM PBNU pemahaman ibaratnya cuma sekelas itu? Coba jenengan perhatikan dalam dua kitab di atas, baik Syekh Khalil Ibrahim dan Sayyid Husain Haidar sama sekali tidak mengatakan bahwa kitab nasab plus syarat sezaman ciptaan Kiai Imad adalah syarat mutlak dan satu-satunya yang mengisbat suatu nasab. Dalam kitab-kitab itu hanya dijelaskan bahwa kitab nasab adalah salah satu cara atau turuk dalam mengkonfirmasi sebuah nasab. Catat ya, turuk. Nah, ini bukan syurut. Jadi turuk bukan syurut. Jadi andaikan satu cara itu tidak bisa digunakan, masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama pakar nasab sebutkan, termasuk asyuhrah wal istifadah, syahadah, pengakuan suatu kabilah dan cara-cara lainnya. Jadi dari sini kita bisa memahami kekeliruan memahami turukun sebagai syurutun,
mutlak dan satu-satunya, itu yang membuat Kiai Imad selama ini mempunyai kesimpulan yang jauh berbeda bahkan dari para penulis kitab yang beliau jadikan rujukan sendiri. Ada 5 cara isbat nasab yang disebutkan oleh Sayyid Husain Haidar Al-Hashimi, penulis kitab Rosail fi Ilmil Ansab, yang dijadikan hujjah oleh Kiai Imad terkait syarat kitab sezaman tersebut. Pertama, istifadhah an-nasab wa syuhratuhu. Terus kedua, kutubun nasabin al-abdal, terus sampai kelima. Di antara 5 itu sama sekali tidak ada cara bangun malam untuk sholat istikharah seperti yang diperintahkan oleh Kiai Imad. Ini bahas nasab, bukan cari jodoh. Uniknya di bab yang sama, Sayyid Husain Haidar juga membahas cara isbat nasab via DNA yang selama ini juga digembur-gemburkan Kiai Imad untuk menganulir nasab Ba'alawi. Beliau menuliskan, cara yang diakui oleh ahli biologi, para ahli biologi menambahkan tes DNA sebagai cara untuk mengkonfirmasi sebuah nasab dan diikuti oleh para ahli nasab. Akan tetapi cara ini secara pasti tanpa ada khilaf hanya bisa mengkonfirmasi bahwa seseorang bernasab kepada ayahnya atau kakek-kakek terdekatnya. Adapun yang berkaitan dengan nasab-nasab jauh yang lebih dalam dan mengakar, maka cara ini tidak bisa memastikan. Memandang riset dalam hal ini masih permulaan jalan. Karena itu tidak ada teori pasti sampai detik ini yang bisa dijadikan acuan. Tentunya bagian ini tak akan pernah Kiai Imad bacakan ke publik sampai kapanpun, karena selama ini tes DNA adalah syarat andalan beliau untuk menganulir nasab Ba'alawi selain sumber kitab sezaman. Syarat kitab sezaman memang sepenting itu bagi tesis Kiai Imad. Kalian yang pernah membaca tesis beliau, baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Arab, pasti akan tahu bahwa hampir 80% isi tesis beliau hanya terpaku pada pembahasan ini. Jadi jika syarat ini rungkat karena jelas tak ada dalil dan dasarnya, maka runtuhlah semua argumen-argumen yang beliau bangun selama ini. Sementara ini saya menyimpulkan bahwa syarat itu sama sekali tidak ada dalam kitab nasab manapun. Kiai Imad hanya terinspirasi dari 2 ulama Wahabi rujukannya yang bukan pakar nasab, yaitu Murad Sukri dan Mukbil Al-Waqi'i. Yai Abdul Wahab Ahmad juga pernah menyatakan bahwa pola pikir Kiai Imad itu persis dengan teori tokoh orientalis Joseph Scott. Alasan ketiadaan kitab sezaman untuk membatalkan nasab Sadah Ba'alawi itu sama persis dengan alasan orientalis seperti Scott yang menolak seluruh hadis dengan alasan tidak ada manuskrip sezaman. Kalau Scott menuduh perawi thiqah hanya melakukan projecting back, memproyeksikan ke belakang agar terkesan sanadnya tersambung, maka Imad menuduh para tokoh Ba'alawi thiqah hanya melakukan projecting back hingga terkesan nasabnya tersambung. Nalarnya sama persis dengan pengikut fanatiknya, sama-sama menelannya mentah-mentah. Dalam tulisan bantahannya, Kiai Imad juga tidak berkenan jika pendukungnya saya katakan sebagai muhibbin. Beliau menuliskan, kalimat muhibbin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang berkecenderungan terhadap sesuatu bukan karena dalil, tetapi karena suka atau tidak suka. Sedangkan yang setuju dengan tesis saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti karena dalil bukan karena suka atau tidak suka. Oleh karena itu, jika memang benar kata beliau bahwa pendukungnya adalah para pembaca yang memprioritaskan dalil bukan karena benci atau suka, maka saya sangat berharap para pendukung beliau membaca dengan cermat kitab-kitab rujukan Kiai Imad terkait syarat kitab sezaman berikut ini. Pertama, Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Ini bisa di-download PDF-nya di sini. Rosail fi Ilmil Ansab. Lalu Al-Kafi Al-Muntakhab. Silahkan tunjukkan dalilnya di halaman berapa dan paragraf mana
para ulama pakar nasab itu mewajibkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengisbat nasab seperti pendapat Kiai Imad. Saya beri waktu mulai sekarang sampai datangnya hari kiamat. Minas sa'ah ila an taqumas sa'ah. Ya Allah ya Rabbi. Di akhir tulisannya Kiai Imad berpesan kepada saya, terakhir, jika memang benar yang berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan kepada RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Mahdi Rojai agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Alawi. Saya katakan, dan tolong sampaikan nasihat saya ini kepada beliau. Begini Kiai, Anda jenengan memang benar-benar alim allamah yang terbukti dan diakui kredibilitasnya dalam ilmu nasab, maka sesama orang Indonesia saya mungkin akan bangga ketika jenengan dengan gagahnya menyatakan siap berdebat dengan 3 ulama pakar nasab internasional tersebut. Saya tentu akan dengan senang hati merekomendasikan nama jenengan untuk maju ke ring diskusi nasab tingkat internasional. Tapi masalahnya jenengan tidak seperti itu. Selain karena ilmu dan pengalaman jenengan dalam dunia nasab masih sangat minim, argumen-argumen jenengan juga banyak bertentangan dengan qawaid para ulama pakar nasab. Pemahaman jenengan terkait ibarat-ibarat dalam kitab nasab juga masih belepotan dan berantakan. Membedakan antara turuq dan syurut saja masih belum bisa kok mau nantangin 3 ulama pakar nasab internasional sekaligus. Bagi saya jenengan tak ubahnya klub sepak bola Tarkam yang merasakan euforia sesaat karena baru saja menang turnamen Agustusan, lantas kemudian dengan PD-nya menantang tanding klub-klub juara Liga Champions seperti Liverpool, Manchester City. Jadi tolong ngaca dikit lah. Saya nggak mau jenengan nantinya malah buat malu nama Kiai Indonesia di kancah nasab internasional. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan, "Qif 'inda haddak wa illa takun biddak." Jangan melebihi batas dirimu, jika tidak engkau akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Sehat-sehat selalu Kiai Imad, selamat bereforia dan bersenang-senang sejenak. Akan datang suatu hari di mana semua asumsi dan ilusi jenengan tak akan berguna lagi, kecuali bagi mereka yang hatinya sudah terselimuti rasa sakit hati, benci, iri, dan dengki. Sekali lagi, untuk seterusnya dan untuk sekian kalinya, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalil, Surabaya, 13 Agustus 2024. Menanggapi Lora Ismail, istikharahlah agar mengetahui apakah Ba'alawi cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.